Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ma'asyiral muslimin, kita sudah di bulan Rajab, sebentar lagi kita di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Allah memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan sampai kita bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita telah membahas bagaimana ujian bertubi-tubi, berbagai macam ancaman, gangguan, siksaan, dari gangguan mental, jiwa, sampai kepada fisik daripada para sahabat Nabi yang mulia. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita telah menyampaikan bagaimana sampai akhirnya orang-orang musyrikin mereka memboikot. Artinya mereka tidak boleh dinikahi, mengasingkan mereka, dan tidak seorang pedagang pun selain dari kabilahnya Abdul Muttalib yang bisa membeli. Bahkan mereka memahalkan, menaikkan harga sehingga mereka tidak mampu. Akhirnya di dalam kemah mereka tersebut, di syaibnya Abi Thalib, karena mereka diasingkan, diboikot, sehingga akhirnya mereka kekurangan makanan. Bahkan anak-anak kecil banyak yang meninggal. Suara tangisan hampir setiap saat, setiap malam mereka menangis. Berbagai macam ujian. Bahkan Abi Thalib pun sendiri termasuk merasakan kesakitan di antara boikot tersebut. Bahkan sebagian mereka banyak memakan dari daun-daun yang kering tanpa adanya makanan. Dan ini berlalu, sampai kita ceritakan bagaimana selesainya tentang pemboikotan tersebut. Itu diantaranya Nabi dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya perjanjian tersebut sudah dimakan rayap, kecuali yang tersisa hanyalah tulisan Allahumma, itu kata-kata yang ada tulisannya Allah. Oleh karenanya akhirnya boikot pun selesai, karena mereka baru menyesali bahwasanya mereka adalah orang-orang Quraisy, mereka adalah orang-orang suku Abdul Muttalib, dan suku Bani Hashim mereka adalah kerabat kita, saudara kita. Kenapa kita boikot mereka? Kenapa kita ingin memusuhi mereka? Nah, setelah ini ada peristiwa yang sangat agung dan sangat memilukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bait 30, 31 dan 33, Ibnu Abil Is Al-Hanafi menyebutkan, wa hunna 'ashrun wa thamanin thumma qad aslama fi as-sadisi Hamzatul Asad wa ba'da tis'in min sinni risalati mata Abu Talib dhu kafalati wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madat. Nah, setelah tadi disebutkan Hamzah Islam, kemudian di sini tidak disebutkannya Umar masuk Islam, akan tetapi pada tahun 9 ataupun tahun ke-10 kenabian, mata Abu Talib, meninggalnya sosok yang sangat mulia, paman Nabi SAW yang sangat mendukung dan mengerahkan segala kemampuannya untuk tidak ada orang yang bisa menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dialah adalah Abu Talib. Dan kisahnya sangat-sangat menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwasanya tak kala Abu Talib sudah merasakan kesakitan yang sangat dahsyat, dan ternyata Abu Jahal dan pemuka kaum Quraisy sudah duluan mendatangi Abu Talib. Mereka sudah mendatangi Abu Talib
ya, sudah duluan, ya, mereka datang ke Abu Talib, ya, mereka ingin menjenguk Abu Talib karena betapa luar biasanya Abu Talib, orang tua, ya, di usianya yang sudah 80-an ataupun disebutkan 87 tahun, ya, dan sudah mendekati ajalnya mungkin, ya. Jadi orang-orang sudah pada ngumpul untuk menjenguk Abu Talib. Maka Nabi pun segera untuk menjenguk pamannya yang sangat mulia, yang selalu membela Nabi Muhammad SAW. Karena selama Abu Talib masih hidup, tidak ada satupun siksaan ataupun gangguan fisik yang berani dilancarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau intimidasi secara mental kita sudah sebutkan, ya, Nabi diajak untuk ini, disuruh diangkat untuk menjadi raja, dipilih wanita yang paling cantik untuk dinikahi, Nabi menolak semua, tawaran-tawaran saja. Ya, hanya mungkin gangguan mental, ya, anaknya disuruh ceraikan, ya, seperti itu. Tetapi gangguan secara fisik, bahkan hadis-hadis yang menyebutkan di antara misalkan Nabi ketika sholat, ya, dilemparkan kotoran unta, itu adalah setelah Abu Talib meninggal. Jadi Nabi merasa, ini kalau Abu Talib meninggal dan Abu Talib masih dalam agama musyriknya, dalam kesyirikannya, maka orang-orang tidak ada yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Maka tak kala Nabi menjenguk Abu Talib, maka Nabi pun berkata, dan di situ telah ada Abu Jahal, ya. Ini sebenarnya Abul Hakam namanya, ya, Abu yang sangat bijak, Abu yang bijak, ya. Tapi diganti oleh orang-orang mukminin karena dia sangat ingkar Abu Jahal. Jadi Abu yang goblok. Jadi Abu Jahal ini bukan nama aslinya sebenarnya, Abul Hakam panggilannya. Ya, hanya orang-orang umat Nabi Muhammad yang Islam yang menggantikan Abu Jahal menjadi Abu Hakam menjadi Abu Jahal. Nah, Nabi mengatakan ketika masuk dan bertemu dengan pamannya setelah menciumnya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku yang aku kasihani, yang aku sayangi, katakanlah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah, yang dengan kalimat itu kalau engkau mengucapkannya, aku akan membebaskanmu dari api neraka, aku akan menolongmu, aku akan memberi syafaatmu untuk masuk ke dalam neraka, masuk dalam untuk terlepas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, Abu Jahal ini luar biasa, ya. Dia udah tahu ini sebentar lagi, jangan sampai si Abu Talib ini di akhir hayatnya masuk Islam. Ini yang sangat dia jaga, ini luar biasa, Abu Jahal. Ya, nah, dia orang hijrah diganggu sama dia. Umar masuk Islam pun dia tutup pintu. Jadi semua, ya, orang-orang yang lain semua ada andilnya Abu Jahal. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalah iblis sama Abu Jahal. Ya, ketika hijrah Nabi nanti kita lihat bagaimana, ya, ada pendapat semua untuk ini nabi-nabi, ya, pendapat Abu Jahal bunuh saja Muhammad. Langsung iblis menyamar jadi manusia waktu itu. Benar, ini pendapat yang bagus. Jadi iblis pun kalah sama Abu Jahal. Ya, luar biasa. Ya, Abu Jahal, ya, laknatullah alaihi. Ya. Kemudian ketika Abu Jahal melihat ini, kayaknya ini Abu Talib bisa jadi nih kalau saya enggak komporin, kalau saya enggak ikut campur. Khawatirnya di akhir hayatnya Abu Talib masuk Islam dan bahaya. Semua suku Quraisy nanti masuk Islam dan tinggal nunggu waktu suku-suku yang lain semua orang masuk Islam. Padahal ya, Abu Jahal dia sangat hasad dengan sukunya Abdul Muthalib. Ya, sukunya Bani Hashim sangat hasad dia karena mereka satu suku bersaing. Ya. Jadi kita sudah sebutkan di awal-awal sirah kenapa sebenarnya Abu Jahal ini tidak mau beriman, bukan karena dia nggak percaya itu mesej ataupun Al-Quran. Dia tahu, bahkan dia sering dalam riwayat mendengarkan Al-Quran. Ya, dia termasuk dia Abu Sufyan, ya, mendengar, kemudian mereka bertemu, dengar, ya. Bahkan dia mengatakan, ya, bukan tidak betul, tapi masalahnya dari sukunya Muhammad muncul seorang nabi. Ya. Dulu suku kami bersaing, ya, dia memberi makan, kami memberi minum, seperti itu. Kalau Nabi Muhammad kita angkat menjadi Rasul, dia kita akui menjadi Rasul, pemimpin, berarti kita semua tunduk ke dia. Boleh. Masing-masing sukunya harus Aceh Rai, Buat Diro, Aceh Timur, seperti itu. Jadi nggak boleh, nggak mau kami, nggak mau tunduk sama wali kota, nggak mau tunduk sama gubernur, seperti itu. Ya, kita punya gubernur lain.
Nah, oleh karenanya makanya Abu Jahal pun berkata, "Ya Abu Talib, hai Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci sama agama bapakmu?" Ini pintar kata-kata dia, memainkan kata-kata. Apakah kamu benci sama agama bapakmu? Dia nggak bilang, apakah kamu benci penyembahan berhala? Nggak, dia nggak bilang seperti itu. Apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Siapa sih anak yang benci sama seorang bapak? Ini kata-kata luar biasa, memprovokasi ya. Kemudian disaksikan orang lagi menjemu Abu Talib semua, jadi seperti itu kata-katanya. Maka diulang-ulang seperti itu. Nabi Muhammad, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Katakanlah, tetap awam. Dia pun ya, bisikan iblis sama bisikan malaikat, jadi seperti itu ya. Falam yazal yukallimani hatta qala akhar, ya. Sampai mereka akhirnya pun Abu Talib meninggal la ala millati Abdul Muttalib. Maka pada akhir kalimatnya Abu Talib mengatakan ala millati Abdul Muttalib. Kemudian Abu Talib pun meninggal dunia atas agamanya Abdul Muttalib. Ini sangat menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Ya wallahu a'lam ya. Nanti kalaupun di hari kiamat, karena tidak ada orang yang paling, orang musyrikin yang paling mulia adalah Abu Talib. Maka dalam hadis fa huwa fi dhahdah naru jahannam, ya. Dia adalah di sela-sela di ujung neraka jahanam karena siksaan paling ringan Abu Talib. Bisa enggak Ustaz misalkan Abu Talib nanti masuk surga? Allah, kita enggak bisa tahu itu. Tapi dalam hadis-hadis dikatakan siksaan yang paling ringan ahlu neraka nanti adalah Abu Talib. Dia dipakaikan sendal na'alai ya, dari besi, kemudian sendal tersebut mendidihkan otaknya. Ya. Alhamdulillah bisa. Allah, kita semua ingin tentunya Abu Talib masuk surga, tapi ini adalah ada hadisnya. Ya Allah, kalau suatu saat nanti memang Allah kuasa, Allah ma yasha, Allah menghendaki apa yang Allah inginkan. Ya, jadi kita nggak perlu kita harus Abu Talib masuk surga. Terserah Allah. Ya, kita semua inginkan Abu Talib masuk surga, ibunya Nabi Muhammad masuk surga, bapaknya, kakeknya Nabi Muhammad masuk surga. Nah, kalimat yang terakhir adalah la ala bal millati Abdul Muttalib. Kenapa? Karena walaqad na'lamu, kata Abu Talib dalam syair, anna khaira adyanil bariyah, sesungguhnya agama yang paling mulia di muka bumi ini adalah agama ponakanku. Walaulal malamatu, ya, kalau bukan karena aku takut dicela, ya, aku takut dikatakan, diingat-ingat nanti aku yang buruk-buruk, maka aku akan masuk kepada agama Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nabi Abu Talib tahu, menyaksikan bagaimana pendeta Buhairah ketika berdagang di Syam. Ya, maka kalimat terakhirnya adalah la ala bal millati Abdul Muttalib. Dan ini sangat menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguhnya walaupun engkau mengatakan akhir kalimatmu atas agama Abdul Muttalib, aku akan terus meminta ampun kepada Allah sampai Allah melarangku. Kalau enggak dilarang, aku minta ampun terus. Maka turunlah ayat, ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun kepada orang-orang musyrikin. Turunlah ayat ya, surat Yunus ini kalau salah 113. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun dia adalah kerabat dekat, jadi enggak boleh hadirin ya. Walaupun saudara kita, misalkan ada seorang mualaf, bapaknya mati kafir, ya nggak boleh kita minta ampun, nggak boleh memohon ampunan karena setelah tahu bahwasanya dia adalah penghuni ashabul jahim. Kemudian turunlah ayat yang lain, diantaranya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa, tidak mampu untuk engkau kasih hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Tidak ada yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW selain pamannya, istrinya, anak-anaknya. Dan Abu Talib yang paling dicintai karena sebagai bapak asuhnya. Ya.
Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah hidayah itu hanyalah di tangan Allah. Benarlah hidayah itu mahal. Hidayah tidak bisa dibeli. Ya. Kalau seandainya hidayah bisa dibeli, ya, maka Fir'aun dan yang lain akan membeli hidayah. Hidayah tidak bisa membeli. Ya, maka harta bisa membeli hidayah, tapi hidayah murni otoritas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita atas nikmat Islam dan iman yang hari ini ditanamkan ke dada-dada dan jiwa-jiwa kita. Kayak luar biasa ini. Innaka la tahdi hidayah. Mau sehebat apapun seorang dai, sehebat apapun seorang penceramah dengan berbagai dalilnya, enggak bisa dia hidayahkan itu istrinya, enggak bisa dia hidayahkan itu anaknya, enggak bisa. Walaupun seorang nabi. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. Ya, dalam surah At-Tahrim. Bagaimana seorang Nabi Nuh 950 tahun dakwahnya, seorang Nabi Lut, nabi, bukan kita, nabi, tapi istrinya enggak beriman, anaknya enggak beriman. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke perahu. Enggak mau dia. Enggak bisa hidayah batin. Tapi bisa saja hidayahnya dari seorang raja yang luar biasa, Fir'aun, tapi istrinya beriman. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Asia beriman. Padahal apa kurang itu Asia? Suaminya seorang raja, dia minta apapun bisa semua. Ya, kerajaan yang indah, apapun yang dayang-dayang semua dia inginkan, tapi dia rela melepaskan itu kerajaan. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Gantilah aku rumah di surga, istana di surga lebih bagus bagiku ya Allah. Ya. Luar biasa, artinya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib. Kemudian kalau dalam bait ini kemudian meninggallah sosok wanita yang paling mulia yang sangat Nabi mencintainya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Ini ujian bertubi-tubi hadirin. Ya, di sini disebutkan thalathatin madad, ayyamin thalath. 3 hari setelahnya ataupun beberapa hari setelahnya, lalu ada beberapa bulan setelahnya. Di tahun yang sama meninggalnya wanita yang amat mensokong mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliaulah adalah ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid. Ya, wanita yang tidak pernah membantah Nabi Muhammad SAW, wanita yang mulia yang menyerahkan semua hartanya di jalan Allah. Oleh karena Allah menjamin bagi Khadijah, tidak ada wanita yang disampaikan salamnya melainkan Khadijah. Inna Allah Azza wa Jalla, kata Jibril, ya, sampaikanlah wahai Muhammad, sungguhnya Rabbul Alamin menyampaikan salam, yukri'uka salam di Khadijah, menyampaikan salam ke Khadijah. Ini salam Khadijah. Kita salam dari menteri aja udah senang luar biasa. Ini Rabbul Alamin, wanita termulia yang tidak pernah meminta apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Justru sebaliknya, tidak menyusahkan suaminya. Dan di masa Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan poligami. Makanya ibu kalau mau tidak dipoligami jadi seperti Khadijah. Marah ibu nanti. Kalau begitu bapak-bapak juga kata ibu harus jadi seperti Muhammad kalau mau. Kami enggak marah-marah, mau kami enggak nuntut-nuntut, mau kami enggak terkadang kesal. Ya, ya mudah-mudahan kita semua bisa, walaupun tidak seperti Nabi Muhammad SAW, tapi kita bisa menjadi suami-suami yang terbaik. Ibu-ibu juga bisa menjadi seperti Khadijah. Dan luar biasa Khadijah, ya. Bahkan dalam riwayat mengatakan Nisa'al Alamin, yaitu pemimpin wanita di surga nanti, diantaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Fatimah, kemudian Fatimah anaknya Nabi Muhammad SAW, kemudian Asia, kemudian Maryam bintu Imran. Jadi 4 wanita ini luar biasa. Jadi sangat menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya disebutkan pada tahun tersebut dengan Amul Husni, ya, bertubi-tubi ini meninggal istri coba. Ya, yang Nabi selalu kalau ada masalah yang support Khadijah, enggak usah takut. Waktu Nabi awal-awal dapat wahyu seperti itu juga Khadijah yang support semua. Tentu sedih Nabi SAW. Siapa sih bapak yang enggak sedih? Apalagi bapak-bapak hari ini, ya, yang sudah hidup dengan istri-istrinya mungkin lebih 20 tahun, 30 tahun. Walaupun kesal-kesal marah-marah, tapi kalau meninggal pasangan kita sakit. Bahkan
Sering terkadang kita melihat kalau bapak duluan meninggal, kadang ibu nggak lama meninggal. Kalau ibu duluan, kadang bapak meninggal, seperti itu. Sedih ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kalah meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, ini mulailah mereka nih orang-orang, Abu Thalib sudah nggak ada lagi istri Nabi. Jadi Nabi sedih sekali. Bahkan dalam riwayat Nabi tidak keluar rumah sementara waktu itu. Sedih sekali Nabi Muhammad SAW. Nabi manusia biasa. Ya, memang tawakalnya tinggi, tapi Nabi sedih. Anaknya meninggal pun Nabi keluar air mata. Bukan nggak boleh menangis. Siapa ada orang mengatakan nggak boleh nangis? Keluar air mata boleh. Yang tidak boleh adalah kita berteriak-teriak ataupun meminta doa seolah-olah tidak ridha dengan takdir Allah. Itu yang tidak boleh. Tapi menangis itu fitrah. Ya, anak meninggal nangis biasa. Istri meninggal nangis biasa. Asal jangan niyahah, itu yang dilarang dalam Islam. Oh, bukan itu. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, terutama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau terlalu sangat-sangat di awal-awal masuk kubur, biar bapak-bapak dulu ya, seperti itu. Kisah berikutnya adalah kisah diantaranya hijrahnya Abu Bakar. Ini Abu Bakar pun karena udah nggak nyaman lagi nih. Ya, udah nggak ada Abu Thalib, ya, kemudian sudah semakin menjadi-jadi. Semua tawaran-tawaran kepada Nabi tidak berhasil. Akhirnya mereka ini udah luar biasa. Ya, sekelas Abu Bakar, sekelas Nabi sekarang sudah mulai diintimidasi dan ingin dikenakan fisiknya. Ya, sudah mulai, karena nggak ada lagi yang membackup, ya, nggak ada lagi yang menolong mereka. Ya, maka suatu ketika Abu Bakar ya ingin berhijrah. Ya, jadi kisah Abu Bakar ini, Abu Bakar ingin berhijrah juga. Jadi Abu Bakar ingin hijrah ke Habasyah. Ya, dikisahkan bahwasanya dalam perjalanan ketika Abu Bakar ingin berhijrah, maka kemudian dia bertemu, ya, entah 2-3 hari ataupun 4 hari, maka dia bertemu dengan seorang yang bernama Ibnu Dughunah, ya. Mau kemana engkau ya Abu Bakar? Ya, aina ya Abu Bakrin? Qala akhrajani qaumi wa adhuni wa dayyiqu alayya. Kaumku telah mengeluarkanku. Ya, mereka telah menjahati aku dan mereka telah membuat kejam ataupun telah mengintimidasi aku. Walima, kenapa? Ya, orang sepertimu itu tidak pantas diusir dan dikeluarkan dari Mekah, kata Ibnu Dughunah ini. Fa inna mithlak ya Abu Bakrin la yakhrud wa la yukhraj. Orang seperti engkau ya Abu Bakar tidak pantas diusir, tidak pantas dikeluarkan dari negeri Mekah ini. Innaka taksibul maglum, engkau orang yang suka membantu orang kesusahan. Wa tasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, engkau suka memberi bantuan kepada orang lain. Engkau wa taqri'ud dhaif, engkau suka membantu menjamu tamu. Ini orang mulia, orang baik, dermawan. Kok seperti ini dikeluarkan, kata Ibnu Dughunah. Irji, kembali Abu Bakar. Wa ana laka jar, aku yang menjamin, kata Ibnu Dughunah. Enggak boleh nih, kata Ibnu Dughunah, ya, kembali wahai Abu Bakar, ya, kembali wahai Abu Bakar, aku yang menjamin. Nah, jadi dijamin, ya, udah balik, saya yang jamin, jangan takut. Akhirnya Ibnu Dughunah dia pergi-pergi ke pelataran Mekah, dia mengatakan, "Ini Abu Bakar, ini kenapa kalian usir? Orang seperti Abu Bakar tidak pantas diusir." Dia mengumumkan itu seperti itu. Akhirnya orang, Abu Bakar di bawah jaminanku. Maka pun mereka berkata, wa qalu li Ibnu Dughunah, mur Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi dari wa yasil fiha wal yaqra ma syaa. Oke, Ibnu Dughunah, kamu jamin, silakan kamu jamin. Ini kalau ada orang musyrikin yang jamin, orang lain enggak berani ya. Akan tetapi ada syarat, si Abu Bakar ini boleh berada di Mekah, dia hanya bisa sholat enggak di Ka'bah lagi. Dia hanya bisa sholat di rumahnya, baca Quran suka hati dia, dan apa yang dilakukan hanya dalam rumah saja, enggak boleh lebih dari itu. Maka Ibnu Dughunah pun berkata kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menyetujui. Nah, pintarnya Abu Bakar, kemudian karena Abu Bakar beribadah di rumah, kemudian Abu Bakar membuat halaman di samping rumah, ada halaman di samping rumahnya, enggak di luar ya. Cuma Abu Bakar ini adalah rajulun bagga, ya. Jadi
Abu Bakar ini adalah orang yang kalau baca Quran suka menangis. Ya, dia cepat terenyuh. Ya. Jadi ketika dia sering membaca Al-Quran dengan besar-besar terenyuh, jadi sering ditontonkan oleh anak-anak, budak-budak, ibu-ibu, ya. Sering melihat, jadi mereka terkagum-kagum dengan bacaan Al-Quran tersebut, ya, terkagum-kagum. Nah, jadi sama seperti kita, ya. Misalkan hari ini ada orang yang kita tahan di satu rumah, kemudian dia baca syair-syair bahasa Indonesia, kita dengar, ya. Nggak usah jauh, ya. Nah, tukang jamu aja, ya, ada tukang jamu, dibilang apa, kita rapat semua, padahal beli belum tentu. Ya karena pintarnya ngomong, ini baca Al-Quran. Ya, dia baca Al-Quran, maka sehingga banyaknya mereka yu'jibuna minhu wa yanzuruna ilaihi. Maka mereka pun takjub dengan bacaan tersebut. Maka orang-orang musyrikin waktu itu khawatir. Nah, ini bahaya, ini akan terfitnah sehingga nanti khawatir mereka pun ikut dan membenarkan Al-Quran, khawatir mereka nanti mendapatkan ketentraman dengan Quran tersebut sehingga mereka masuk Islam. Nah, ini ditakutkan oleh musyrikin. Maka mereka memanggil Abu Dughunah lagi. Dia berkata, ini nggak nyokahana, ini nggak betul nih. Suruh di dalam saja, nggak boleh di pelatarannya. Ya, suruh dalam. Maka dia pun mengatakan ke Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, aku tidak mau. Fa inni aradtu alaika bijiwarik. Ya udah, kalau kamu tidak mau menjadi tetanggaku sesungguhnya, wa arda bijiwarillah, dan aku ridha dengan menjadi tetangganya Allah. Nah, jadi ya Abu Dughunah ini takut juga, ya, karena diintimidasi harus di situ, dan Abu Bakar tidak mau, dia tetap meneruskan, ya, maka dia ridha dengan tetangganya Allah. Jadi nggak perlu ada orang yang support backup, tapi aku ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemimpin-pemimpin Taif, karena ketika di Mekah sudah tidak diterima lagi, Nabi ingin pergi ke daerah lain, yaitu diantaranya ke negeri Thaqif ataupun Taif yang luar biasa bobroknya, ya. Ya, hari ini sudah ada Taif University, bahkan menerima orang-orang yang menerima beasiswa luar biasa karena dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan nanti adanya peristiwa berimannya para jin-jin, ya. Ketika manusia sudah tidak beriman, maka jin nasibin pun beriman untuk membuat keteguhan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan peristiwa berikutnya diantaranya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajak Nabi untuk melakukan Isra dan Mi'raj, langit, pergi menuju langit ketujuh, bertemu dengan Rabbul Alamin. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Semoga dengan pelajari sirah semakin yakinnya kita dengan ajaran Islam, semakin taatnya kita dan semakin cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga di hari akhirat kelak di padang mahsyar kita akan minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.